Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Baik, itu masih biasa. Berarti jamnya harus luar biasa. Apa kabarnya? Luar Biasa. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman. Kita saat ini akan masuk di sesi pertama dari pelatihan kita tentang pengelolaan keuangan. Dan di sesi kali ini kita akan sama-sama berdiskusi terkait sesi A1, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya di sesi ini, kita akan lihat dulu apa tujuan dari sesi ini. Tujuannya adalah yang pertama, ya, agar peserta dan anggota keluarga mereka, anggota keluarga teman-teman, dapat menentukan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan keuangan, oke? Yang kedua, tujuannya adalah menentukan tujuan yang berbeda-beda dalam sebuah keluarga. Nah, satu keluarga itu kan terdiri dari orang tua, suami, istri, anak, ya. Nah, tentu punya tujuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, memahami perlunya perencanaan dan pengelolaan uang dengan benar agar dapat mencapai tujuan keuangan. Ya. Memahami perlunya perencanaan dan pengelolaan uang dengan benar agar dapat mencapai tujuan keuangan. Jadi di sini ada perencanaan. Yang keempat, belajar menilai biaya dari tujuan keuangan. Punya tujuan keuangan, ingin beli peralatan kue misalnya dalam 1 tahun, berapa biayanya? Kemudian yang kelima, belajar memprioritaskan tujuan keuangan. Ya, mana nih kita punya beberapa tujuan, mau beli smartphone untuk online misalnya, atau mobil peralatan kue, mana lebih dulu yang akan kita prioritaskan? Nanti kita akan belajar di sini. Kemudian yang keenam adalah membuat rencana menabung agar dapat mencapai tujuan keuangan mereka. Ya, ini adalah 6 tujuan pembelajaran dalam sesi kita kali ini selama 90 menit ke depan, ya. Oke, sudah jelas? Sudah. Baik, saya pinggirkan terlebih dahulu. Ya. Ini apa yang kita buka? Nah, kita geser. Baca dari situ. Tenahinnya. Ya. Ada peribahasa. Kalau tadi di awal peribahasanya apa? Tak kenal maka tak sayang. Sekarang sudah saling berkenalan. Sudah saling sayang belum? Sudah. Oke. Ini ada peribahasa. Ada yang bisa bantu baca? Baca di ambil Kak B. Oke. Siapa yang mau bantu baca? Kak Ira. Silakan Kak. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang akan dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Saya bantu ulang. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang akan dituju, maka tidak ada angin yang akan membantu. Apa makna dari peribahasa ini? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Silakan Pak. Mungkin pelabuhan mana yang dituju, tujuan kehidupan ini, tujuan kehidupan kita maupun keluarga. Kalau kita tidak ada istilahnya seiring keluarga untuk mencapai suatu tujuan, maka tidak akan bisa sampai ke tujuan. Karena kita menginginkan saya ini setahun ini harus dapat uang 1 miliar misalnya. Tujuannya akan pergi umroh bersama-sama.
Tapi kalau nggak ada tujuan, Allah pun tidak akan mengabulkannya. Mungkin itu. Betul banget ya. Terima kasih Bang. Angkat Bang. Siapa tadi juga namanya? Kalau siapa? Bang Mariza ya, makanya Bang Riza ya. Oke Bang Riza. Nih saya bantu kasih. Nah, belakangnya. Oke, terima kasih Bang Mariza. Yang lain ada yang mau menambahkan selain dari tadi Bang Mariza? Ibarat kata itu kan. Oke, Kak Atri. Kalau bagi gajah orang perempuan ngomong pakai hati. Itu arti ya? Artinya gimana? Dalam bahasa ini gimana? Iya, yang jelas dibangkang oleh siapa? Mau itu dan ngomongnya. Itu bahasa Aceh juga. Contohnya bahasa Harus jelas dulu, ya betul, harus jelas dulu yang mana yang akan dituju, ya. Baru kita bisa tahu cara mencapainya. Kalau nggak dapet tuh sakitnya di sini gitu ya. Iya, ibarat itu kalau bahasa Aceh itu istilahnya udah melamar saya 50 mayang. Oke. Nyatanya dia janda, bukan gadis, itulah ibaratnya. Baik Kak. Terima kasih. Kak Ira mau nambahin, silakan. Kalau saya sih gini Bu, karena itu kan jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana akan dituju, maka tidak ada yang ahli akan membantunya. Nah, kalau itu dihubungkan dengan sebuah usaha, jika kita sendiri belum menetapkan sebuah tujuan usahanya apa, nah jadi ibaratnya orang lain atau bank mana ataupun donatur mana, mereka tidak akan bisa membantu apa yang sih akan kita lakukan, apa sih akan kita pasarkan kan gitu. Nah jadi kita harus lihat dulu produk apa yang akan kita pasarkan. Nah baru orang lain bisa membantu, mungkin apakah ini 1 juta ataupun 1 M. Jadi jelas dulu dengan tujuan usaha kita, produk apa. Nah biar orang itu tidak salah sasaran. Ya. Oke, tepat sekali, bagus sekali. Saling melengkapi dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Atri dan Bang Riza. Ya, sepakat ya bahwa makna dari peribahasa ini adalah ketika semua orang pasti punya impian, betul nggak ya? Dan impian itu kita wujudkan dalam sebuah tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita sendiri misalnya tidak mengetahui tujuan kita, bagaimana kita bisa mencapainya? Betul nggak? Ya. Jadi arti dari peribahasa ini adalah kalau kita sendiri tidak tahu tujuan akan kita capai, gimana kita bisa mencapainya? Orang lain aja nggak bisa bantu, orang kita sendiri nggak tahu apa itu tujuan yang kita capai. Apakah ini bisa juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari peribahasa ini? Bisa ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua orang ya di kita juga semua itu pasti punya impian, betul nggak? Ya. Pasti punya impian. Coba saya, Adrian, impiannya apa? Membahagiakan orang tua. Oke, impiannya membahagiakan orang tua. Dari sini, pengen sukses, ya. Terus, Ibu? Oke, baik Bu. Nah, semua orang punya impian. Nah, tapi impian yang tadi contoh disampaikan oleh teman-teman itu kan masih abstrak, betul nggak? Masih abstrak. Nah, untuk mencapai impian itu maka kita perlu menetapkan tujuan. Ya. Perlu menetapkan tujuan. Tujuan itu adalah target nyata yang bisa kita capai. Ya. Begitu juga dengan teman-teman. Ketika menjalani kehidupan, menjalani usaha juga pasti punya impian, tapi impian itu bisa kita capai ketika kita sudah punya tujuan. Ya. Nah, tujuan tadi, karena kalau kita sudah punya tujuan, kita bisa tentukan mana yang material dan mana yang non material. Tujuan bisa apa aja, jangka pendek, bisa jangka menengah, dan bisa jangka panjang. Betul nggak? Bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau tujuan jangka pendek itu durasinya kira-kira berapa tahun ya? Tujuan jangka pendek 1-2 tahun. Jangka pendek itu 0 sampai 3 tahun. Itu tujuan jangka pendek. Jangka menengah berapa? Ya, di atas 3 sampai 5 tahun.
5 ke atas itu adalah jangka panjang. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya dari studi kasus ya. Dari studi kasus 1 yaitu dari kisah Ibu Eli. Nah, saya akan bagi teman-teman ya. 1 berdua ya, 1 berdua. Berarti Sinta sama Anissa, Eli sama Kak ini, sama Kak Ida. Enggak, kamar dua, ini berdua. Jadi kakak berdua, ini berdua. Terus Anissa sama dua. Sudah? Nah, silakan. Ada yang mau berpartisipasi bantu untuk bacakan studi kasus? Oke. Kisah Ibu Eli. Ibu Eli seorang pengepul rumput laut berusia 35 tahun. Bersuamikan Andi yang bekerja sebagai sopir mobil di sebuah perusahaan kecil. Ibu Eli memiliki 2 orang anak, yaitu Edo yang masih bersekolah di SMP dan berencana akan melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Sedangkan adiknya, Edi, masih bersekolah di pendidikan dasar. Ibu Eli memiliki banyak impian. Ia bermimpi pertanian rumput lautnya berkembang pesat. Oleh karenanya, ia berharap anaknya melanjutkan sekolah ke SMK Kejuruan Rumput Laut. Selain sebagai petani rumput laut dan ketua kelompok petani rumput laut, Ibu Eli juga seorang pengepul rumput laut di desa yang kemudian dijual ke pabrik pengolahan rumput laut di dekat kecamatan. Untuk meningkatkan jumlah penjualan rumput laut ke pabrik, Ibu Eli membutuhkan mobil bak terbuka untuk mengirim rumput laut dan penyimpanan yang besar atau gudang untuk menyimpan sementara hasil pemberian rumput laut dari para petani. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Isman. Baik, nah sekarang kita akan lihat seperti apa tujuan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Eli ya dari kisah Ibu Eli. Nah, coba teman-teman lihat apa sih yang menjadi tujuan dari Ibu Eli di studi kasus ini? Apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Eli dan keluarganya? Yang pertama adalah memiliki sebuah gudang. Oke. Dulu ya. Gudang Bu ya. Oke. Gudang. Yang kedua apa? Mobil Pak. Sebentar kita tutup dulu ya. Di sini gudang. Yang kedua mobil ya. Mobil bak terbuka. Usaha rumput lautnya berkembang pesat. Oke. Pertanian rumput lautnya berkembang, berarti usahanya berkembang ya. Kemudian Anaknya melanjutkan ke SMK Kejuruan. oke, sekolah anak ya. Ada lagi selain ini? Apa? Coba yang di bawah. Apa dulu? Masih ada? Coba dicermati. Petani yang dua ini bisa menjadi suatu apa namanya yaitu bisa membeli, bisa menjadi sebenarnya
Iya, oke. Berarti penjualannya meningkat ya? Jadi dari bisa membeli lebih banyak ya? Oke. Oke. Sudah ada beberapa poin ya yang menjadi tujuan dari keluarga Ibu Eli, kisah Bu Eli. Coba kita lihat. Di sini ada gudang ya, tadi ada kebutuhan untuk buat gudang. Yang kedua membeli mobil tadi ya, mobil bak. Kemudian usahanya jadi lebih berkembang. Kemudian penjualannya meningkat sama untuk menyekolahkan anak ke SMK. Nah, di sini ketika kita menentukan tujuan, kita bisa mulai pisahkan mana yang material dan mana yang non material. Ada yang tahu apa itu material, apa itu non material? Ada yang tahu? Yang material itu mobil. Ya, material itu misalnya di sini adalah mobil ya. Oke, kita pakai ini. Posisi ini aja kali ya. Oke, jadi material mobil. Kenapa material itu mobil misalnya Bu Ira? Karena material itu yang bisa diproduksi dan juga itu berbentuk fisik. Ya, tepat sekali. Jadi ketika menentukan tujuan, kita perlu memisahkan mana tujuan material dan non material. Tujuan material itu adalah tujuan yang bisa diukur dengan uang. Yang bisa diukur dengan uang. Contoh tadi Bu Eli pengen beli mobil, bisa diukur nggak harga mobil? Bisa, ya. Mana aja yang kalau kita lihat dari kasusnya Bu Eli, mana yang bisa diukur dengan uang atau yang material? Gudang. Oke, untuk bikin gudang kita bisa ukur dengan uang berapa banyak habisnya? Oke, baik. Mobil bisa kita ukur mobil tipe apa, merek apa, harganya berapa? Bisa? Oke, apa lagi? Sekolah anak. Sekolah anak yang bisa diukur berapa biaya untuk masuk ke SMK. Oke. Kemudian penjualannya meningkat. Bisa diukur nggak? Oke. Penjualan meningkat itu kalau hanya dengan penjualan meningkat bisa kita ukur dengan berapa sih nilai omsetnya yang akan meningkat misalnya. Betul nggak? Apakah dengan persentase 20% atau bisa dengan nilai rupiah. Nah, kemudian usahanya berkembang. Usahanya berkembang, material, non material? Ya, karena masih belum bisa diukur. Tapi ini harus diukur dengan material. Misalnya apa? Biar usahanya berkembang. Yang bisa diukur dengan material apa misalnya? Ya, bisa dari penjualan, bisa dari aset, bisa dari jumlah outlet, ya. Nah, jadi ketika kita menentukan tujuan, pastikan ya itu bisa terukur. Nah, satu lagi apa? Kapan ini akan dicapai dari kasusnya Ibu Eli? Ada nggak di situ? Dari kasusnya Ibu Eli, kapan berencana untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA? Bisa terukur nggak di sini waktunya? Iya, selain dalam menentukan tujuan yang bisa terukur dengan material tadi, atau juga kalau misalnya material, contohnya apa nama material itu? Tujuan yang tidak bisa terukur secara material apa misalnya? Bahagia, dunia akhirat, betul. Kemudian kaya raya, ya seperti apa ukuran kaya raya pasti berbeda. Masuk surga, sukses masuk surga misalnya, ya. Setelah pelatihan ini mau nggak masuk surga? Jangka waktunya belum ditetapkan, kan gitu. Nah, berbicara selain tadi material, di sini kita juga melihat bahwa ketika menentukan tujuan harus terukur jangka waktunya. Tadi jangka waktu apa tadi? Ada jangka pendek, menengah,
dan ada jangka panjang. Kapan misalnya kita mau beli mobil kuda? Apakah dalam jangka waktu setahun ke depan? Apakah 3 tahun atau lebih dari 5 tahun? Nah, ini dari contoh kasus Ibu Elia. Oke. Baik. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman lagi. Apakah teman-teman juga punya impian? Punya impian? Oke. Apa mimpi Ibu? Gak apa-apa, silakan. Sebutkan aja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impian saya sebenarnya pertama udah pernah tercapai ya. Tapi karena saya dulu punya usaha yang mempekerjakan dan memberikan pelatihan gratis dimontasi kepada keluarga tidak mampu. Nah, tapi saat itu saya udah pernah naik daun dan akhirnya daunnya rontok, gitu. Nah, jadi karena saya menolong sebuah keluarga, ibaratnya suaminya kalau kerja sama saya ibaratnya memperkaya saya, gitu. Saya pernah dikirim ke Jogja, ke Jakarta, pernah terpisah di Bandung. Nah, itu katanya itu gara-gara istrinya. Padahal istrinya belajar saya gratis. Saya dia nggak sanggup beli mesin, saya kasih mesin kan gitu. Suatu hari saya kerjasama dengan orang Kanada. Orang bule itu kan ibaratnya jangan sampai dia itu sakit hati istilahnya. Nah, saya belajar kualitas dari bule dari orang Kanada. Saya pernah dibantu hari itu saya akan diprogramkan sentra terbesar dimontasi di tempat saya. Nah, tapi karena gara-gara istri si abang ini tetangga, istilahnya kalau menjadi tempat saya itu buat saya kaya, buat mereka miskin istilahnya. Mereka ada di bangkunya saya istilahnya. Nah, jadi di saat saya di syuting hari itu di depan bule suaminya datang, kalau orang Aceh bukan kalau ke kebun tuh kan pakai parang tuh untuk misalnya nyabang batang pisang buat lembu kan gitu. Nah, yang namanya orang luar negeri itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi langsung marahin istrinya depan saya lagi di syuting. Nah, jadi si bule itu terkejut karena dipikir di Aceh ini masih ada gang, masih ada teroris kan gitu. Nah, padahal niat saya hari itu kalau terjadi sentra itu dibikin dimontasi, saya betul-betul ingin menampung tenaga orang miskin itu agar saya bisa memberikan pelayanan juga ekonomi kepada masyarakat yang di sekitar itu. Nah, akhirnya gagal kan gitu. Nah, ingin saya hari ini bisa ingin mencapai itu, Bu. Nah, tapi kalau kita mencapai itu dengan pemerintah kita di Aceh sini susah. Nah, susah. Tapi saya ingin mencapai itu kembali agar perajin-perajin yang hari ini produknya nggak tahu pasaran kemana, seandainya saya hari itu betul-betul jadi dengan Kanada, saya bisa menampung produk-produk orang Aceh, saya juga bisa pasarkan ke Kanada. Saya akan diajak ke Kanada gitu, tapi itu semua gagal. Nah, itulah harapan saya sampai hari ini belum tercapai lagi karena saya pernah down, saya pernah naik daun, tapi saya pernah jatuh, tapi saya bangkit lagi dan saya semangat. Makanya hari ini saya udah pernah jatuh, saya bangkit. Saya ingin kembali seperti tapi susah, Bu. Makanya saya mohon sangat kepada Allah agar saya dibukakan jalan balik, agar bisa membantu orang banyak terutama orang miskin. Makanya saya hari ini di Dewan Allah saya punya toko yang dikasih oleh pemerintah, tempat gratis. Saya memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, yang betul-betul komitmen masuk Senin sampai Jumat. Tapi bagi yang masuk kadang-kadang kapan dia mau itu bayar 500.000 per bulan. Tapi kalau saya yang berkomitmen, silakan datang ke Kerenangada, saya ajarin bordir atau kasar atau gantungan kunci dari limbah. Saya juga bisa spray, tapi itu nggak saya ajarin. Tapi bagi anggota saya ajarin. Nah itu harapan saya. Makanya saya sedih. Nah terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira sudah menyampaikan tadi harapan dan impiannya. Kalau boleh saya tadi mengambil inti dari yang disampaikan Bu Ira, itu salah satunya adalah beliau ingin membangun sentra bordir ya, yang bisa memberikan manfaat bagi teman-teman
pengrajin yang ada di daerah kakak. Dan juga yang kedua adalah bagaimana produk Berdiri itu bisa sampai ke luar negeri ya kak ya. Nah baik, itu sangat bagus sekali impiannya. Nanti impian yang sudah ada di kita itu nanti kita bisa turunkan dalam tujuan-tujuan jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Yang lain saya ingin dengar juga nih, kira-kira apa sih impiannya? Punya impian nggak? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pribadi saya impiannya hampir sama juga, cuman produknya beda. Kalau Kak Ira impiannya membangun tempat usaha bordir. Kalau Atri membangun tempat usaha dari bambu. Kenapa? Karena saya berkecimpung dari UMKM ini berkat Kak Nurul nih masalahnya. Pertama, beliau terjun ke rumah. Ingat nggak Kak tahun berapa tuh kemarin? Makanya saya bisa sampai sekarang sudah bisa sewa toko, hampir jalan 2 tahun. Tapi alhamdulillah pekerja, karena dia bukan dari ahlinya dia kerajinan, karena dia biasanya buat kue, makanya usaha saya ada 2. Jadi saya yang datang ke toko mau belajar kerajinan bambu, udah 1 minggu dia belajar, tidak bisa motifnya, yang karena 50 inovasi di toko saya, banyak tidak bisa buat tangki, hampes, atau besek dan sebagainya sampai kerantang. Jadi jangan mengecewakan karena dia memang minat ingin cari pekerjaan. Ibarat kata ibu-ibu di samping saya, beralihlah ke kue wijen itu, karena rata-rata ibu-ibu bisa buat kalau kue, bisa tidak mengecewakan. Itulah impian saya itu, bagaimana biar bisa kita buat tempat produksi, tempat produksi kerajinan sama tempat produksi kue. Jadi karena saya rasa banyak sekali pengangguran, karena kita pengangguran ini tidak hanya mimpi itu harus jadi pegawai, harus jadi kita sendiri yang nggak ada modal. Ibarat saya ini bangun kerajinan bambu ada modal. Ibarat saya langsung terjun ke gunung. Saya 2 hari yang lalu baru turun lagi dari gunung mencari. Karena kalau saya beli bahan baku mahal. Apalagi sekarang kalau rotan, kalau banyak dibawa turun itu ditangkap sama polisi. Gak boleh lagi. Tapi bapak-bapak di kampung saya itu karena mata pencahariannya dari situ, tidak ada yang ke lain. Iya, jadi Atri mencoba naik ke gunung akhir-akhir ini, keuntungannya lebih banyak dari segi kita beli gitu. Contoh kayak bambu itu hanya bisa dapat kerajinannya kecil-kecil kayak gantungan kunci, besek. Tapi kalau saya mau hampes kayak Polda pesan kemarin 8.000 piece, saya kewalahan bulan puasa kemarin, sampai saya jatuh sakit 2 hari karena nggak ada bahan. Jadi pas saya beli bahannya, waktu saya hitung-hitung keuangannya itu tipis. Jadi begitu puasa tahun ini, karena saya udah tahu orderannya udah ribuan, naik sendiri saya ke gunung sampai mencapai itulah batok bersih. Belum saya kasih ke karyawan gaji-gaji itu, bersih itu 27 juta. Itu bersih. Udah saya kasih itu karyawan 7 orang kemarin, alhamdulillah. Jadi itulah mimpi saya karena belum tercapai tempatnya saja. Kalau lahannya alhamdulillah kita, kalau kebun itu bisa karena jalan besar itu kita lahannya ada 7 peta. Kalau sawah insya Allah ada 20 peta. Itulah saya niatnya tempatnya Kak, itu mohon dibantu di mana pokoknya mimpi saya tempat usahanya Kak. Karena ada 2 iya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Ya, terima kasih. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah yang membantu punyanya Ibu Eli ya. Dari impian Ibu Eli tadi kita sudah bantu turunkan di tujuan ya. Nah sekarang kita coba buat tuh impian kita itu dalam tujuan kita ya. Ini saya akan bagi dulu, yang biru berarti untuk yang cowok ya, dan yang pink untuk yang cewek.
Jadi kita akan menuliskan tujuan kita. Saya akan coba dulu. Nah, ini. Di sini ada tabel, ya. Di sini ada untuk kalau sini ada tujuan pribadi, tujuan keluarga, dan di sini ada tujuan usaha. Di sini ada jangka pendek, di sini ada jangka menengah, di sini ada jangka panjang. Silakan teman-teman tuliskan saja mana yang sudah menjadi tujuan yang akan dicapai. Misal tadi Kak Atri sampaikan bahwa Kak Atri pengen punya rumah produksi kue sama rumah produksi untuk bambu. Berapa lama kira-kira Kak Atri pengen tujuan itu tercapai? Berapa tahun? Oke, menyangkut dana, betul sekali. Kalau tadi Kak Atri sampaikan akan bikin rumah produksi, pertanyaan saya, masuk di pribadi, di keluarga, atau di usaha? Di usaha. Berarti ada di kolom sini, nanti kita tempel. Apakah jangka pendek? Kalau jangka pendek berarti tadi 0 sampai 3 tahun. Kak Adri pengen dalam 3 tahun saya udah punya rumah produksi itu. Atau Kak Adri akan panjangkan lagi. Wah, sepertinya nih kalau dengan rumah produksi setelah nanti kita hitung dananya misalnya sampai 100 juta, wah sepertinya Kak Nurul saya bisa di 5 tahun. Tapi 5 tahun terlalu lama kayaknya misalnya. Atau bisa jadi di atas 5 tahun. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan dari teman-teman? Silahkan tulis aja dulu, baru nanti kita kelompokkan. Tulis dulu, apa sih? Kan tadi kita udah sepakat, kalau kita tidak tahu, ini dia. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang akan dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Sekarang silahkan teman-teman dibuat dulu. Kalau tadi sudah punya impian, nah cara mencapai impian itu adalah dengan menetapkan tujuan. Itu kayak Kak Ira tadi, saya pengen lagi bangkit, gimana caranya? Sama apa? Gimana kalau maksudnya kita apa sih sebetulnya? Ininya apa tujuannya? Kalau saya lantaran orangnya yang pertama pembosan itu ingin kenyamanan. Seperti bekerja juga seperti itu, sudah beberapa kali bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, saya sendiri kurang nyaman, akhirnya resign. Ya, keluar. Nah, apa yang membuat abang lebih nyaman? Ya itu bisa menjadi tujuan yang ingin dicapai. Apakah berkaitan dengan kalau tadi contoh tujuan usaha bang ya? Nah, kalau tujuan pribadi bisa jadi misalnya Sally, apa tujuan pribadi yang ingin dicapai? Misalnya, pengen wisuda, bisa, pengen wisuda di tahun 2025, bukan 2027 ya, 2025. Nah, untuk wisuda itu butuh dana enggak? Bisa dituliskan di jangka pendek, berarti untuk tujuan pribadi. Nah, kalau keluarga misalnya, ibu apa yang untuk keluarga? Oh, menurut saya kan di rumah itu perlu rehab dapur, misalnya, ya kan? Ini kemarin ada diskusi sama suami nih, dapur nih kayaknya udah harus direhab, direnovasi. Nah, bisa terus di sini. Cuman berapa lama? Apakah dalam durasi 0 sampai 3 tahun mau rehab atau dalam waktu 3 sampai 5 tahun? Oke, silakan ditulis aja dulu nggak apa-apa. Ya, kalau begitu satu lembar satu. Ini saya lagi karena sampai lagi kita sudah pencapaian ini, karena saya pernah negosiasi kemarin itu dengan pasangan itu atau juga dengan pemerintah. Saya ingin sekali di Aceh itu ada satu galeri pemerintah, yaitu tempatan di luar daerah sana. Itu ada karyawannya, ada tentang bagian pemerintahannya, ada kontrolnya. Jadi semua produk yang Aceh itu baru kopi, apakah itu, apakah full, apakah itu yang tahan yang bisa dikirim yang tahan berapa lama. Itu jadi pengrajin ini bukan asal buat produk. Galeri UMKM. Bukan asal buat produk. Jadi ada tempat misalnya hari ini kalau memang layak ekspor, nggak pakai reject. Nah itu yang ingin saya buat. Kemarin itu saya pernah bicara dengan Pak Jari juga dengan pemerintah lain. Tapi itu waktu ini belum. Dulu saya waktu dikirim ke Jogja, waktu mau dikasih tempat itu, ditanya ada tanah ada di mana Lambaru. Padahal nenek moyang saya ada tanah itu. Saya langsung ke Pros, langsung ke Jogja, ada di Lambaru tanahnya. Jadi saya ngomong langsung karena hari itu mau dibantu. Nah tapi setelah itu saya pulang, saya berada dengan pemerintah itu.
Jadi setiap tujuan itu satu post-it ya, pribadi apa sendiri post-it, keluarga post-itnya juga sendiri, usaha juga sendiri ya. Karena nanti akan ditempel di sini. Silakan. Pribadi juga nih tadi. Pribadi udah rata. Berarti di sini kan dia operasinya apa? Double beda. Berapa? Oke. Silakan Anda. Agak ke atas Kak, tempelnya biar rapat karena banyak nanti tempelnya. Oke, punya Kakak? Tekan terus. Silakan tempel dulu. Oke. Yang lain silakan ditempel. Ya, sudah. Ayo tempel. Usaha. Mau usaha sini nggak? Usaha ya. Ini usaha berarti sini ya. Kebaca. Oke, sip. Lanjut. Yang lain sudah? Oke, kita tunggu yang belum siapa? Kak Cinta ya?
Bicarakan dengan calon pasangan. Oke, silakan. Semua sudah? Oke, kita geser ke depan ya, biar ini. Oke. Oke, baik. Teman-teman, mari kita lihat sama-sama nih. Kalau dari tabel tujuan nih, tadi kita udah sini ada pribadi, ada keluarga, ada usaha. Kalau kita lihat nih, dari ketiga tujuan pribadi, keluarga dan usaha, mana lebih banyak? Lebih banyak kalau di sini tujuan pribadi, ya. Kemudian tujuan keluarga kita lihat lebih sedikit. Kemudian ada juga tujuan usaha. Pertanyaannya ada, ketika kita menetapkan tujuan pribadi, ya, kira-kira apakah ini diketahui juga oleh keluarga tujuan pribadi kita? Ada yang ada yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Oke, saya pengen tahu juga nih, yang pengen punya tujuan pribadi, ingin membeli motor baru. Ini jangka pendek di sini ya. Jangka pendek berarti kita di sini ya. Stop. Saya geser dulu. Oke, tadi siapa yang pengen beli motor baru? Oke, Sally. Kak Sally punya tujuan jangka pendek ingin beli motor baru. Berarti sekitar berapa tahun pengen gantinya atau belinya? 2 tahun. Oke. Baik, 2 tahun. Kemudian berarti dari Kak Sally ya. Nah, ketika Kak Sally pengen beli motor itu, apakah tujuan itu diketahui juga oleh keluarga? Tidak. Tidak diketahui ya. Sendiri ya, uang sendiri. Atau bisa jadi dapat dari calon suami ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini usaha berkembang. Usaha berkembang kita lihat di sini. Usaha berkembang itu kira-kira bisa diukur nggak? Dengan material. Ya. Oke. Ini boleh kita ini sedikit lebih terukur, misalnya apa? Omset misalnya naik berapa persen? Izin saya tambahin boleh? Omset 2 kali lipat misalnya. Baik, kita lihat lagi. Coba kita lihat mana yang masih belum terukur. Membangun rumah dan tempat usaha ini masih terukur. Biaya rumah terukur ya, terukur ya. Oke, haji, omset, sudah buka produk bambu dan produk kolodian. Oke. Nah, ini tujuannya apa nih Kak ya? Kak Atri, untuk yang ingin dicapai apa hubungannya dengan Kak tadi? Punya tempat produksi? Pengen punya tempat produksi? Oke, berarti ini saya tambahin tempat produksi ya. Oke. Bisa ahli masalah bordir. Berarti ini ya Kak ya, menjadi spesialis bordir ya Kak Ira ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Sip, mantap. Kemudian beli laptop, billing ke luar negeri. Ada nih bagus ya, billing ke luar negeri. Siapa? Ada ya? Oh, oke. Kak Sinta. Nah, di sini yang luar negeri kemana nih? Saya udah bisa terukur ya. Kalau misalnya mau ke Jepang, berapa biaya? Atau mau ke Korea? Atau mau ke Jenewa mungkin ya, mau ke kantor ILO gitu ya. Itu udah bisa terukur. Beli laptop, oke. Baru renovasi rumah. Nah, ketika membuat perencanaan atau tujuan keluarga, ada
hal ini sudah didiskusikan bersama suami atau istri masing-masing yang ada di rumah, pasangannya atau mungkin dengan anaknya. Nih, renovasi rumah siapa? Oke, ayo Mbak. Tapi kamu buat rencana untuk keluarga, apakah dalam penyusunan tujuan ini juga didiskusikan sama keluarga sendiri? Oh, masih saya. Oh, oke. Kondisi rumah kan kita sekarang ada yang rusak, ini untuk jadi masih kita lihat ada nggak yang posisinya nih salah kamar ya, penerima pedang, mau usaha. Saya mau membeli mesin ya Kak Bu ya, mesin pemotong keripik. Oh baik. Di sini dibuat di dalam jangka panjang. Ibu pengen berapa tahun bisa beli mesin itu? Jangkanya? Nggak tahu berapa pendapatan. Oke. Harganya berapa Bu? Harganya ada yang 20 juta. Selama ini udah 2 tahun, bapak dan anak berbalik, anak nanti, itu nggak bisa tidur. Terus sekarang saya banyak lagi belanja kantor. Baik, makanya itu taruh di sini ya, di jangka panjang ya. Oke, kemudian usaha briket. Ada yang mau buka usaha briket? Adrian ya. Oke, usaha briket pengennya nanti di jangka panjang ya. Utang lunas. Nah, mantap nih. Punya tujuan jangka panjang adalah utang lunas ya. Baik. Tentunya ketika teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu membuat tujuan baik itu pribadi, keluarga atau usaha, juga mempertimbangkan apa di sini jangka waktu. Kalaupun ternyata kita sudah menentukan tujuan haji misalnya di jangka pendek, haji itu berapa biaya haji sekarang? Kalau DP 30. DP 30. Oke, berarti kalau untuk daftarnya dulu berarti sekitar 30. Nah, 30 juta kalau kita tentukan dalam jangka pendek 0 sampai 3 tahun, berarti kita harus bisa nyimpan berapa kira-kira sebulan? Mungkin bisa dibantu pakai kalkulator Kak Ima. Kalau misalnya tadi 30 juta ya, 30 juta. Apakah 3 tahun nanti ke depan masih 30 juta? 30 bulan masih itu ya? 36. Mengantisipasi. DP-nya masih 100.000. berarti sekitar berapa? 800.000 yang harus kita tabung untuk bisa naik haji. Jadi perlu sekali ketika kita menyusun tujuan ini, apakah jangka pendek, apakah jangka menengah, apakah jangka panjang, itu perlu kita pertimbangkan karena menyangkut dengan biaya. Hanya kembali lagi bahwa ketika menyusun tujuan ini dia terukur dengan uang. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai ini tujuan kita? Gimana caranya? Bagaimana biar kita bisa buat rumah baru? Bagaimana caranya biar bisa beli mobil? Bagaimana caranya kita biar bisa naik haji? Gimana? Kenapa penghasilan sumber penghasilan? Oke, baik. Bagus sekali. Menambah penghasilan. Gimana? Oke, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Setuju? Apalagi yang lain? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan ini? Tadi kata Bu Mira di sini pengen punya tempat citra body, pengen menjadi tenaga ahli body. Seperti tadi Kak Yanti, punya Kak Yanti yang mana tadi? Ya, ini kayaknya ya tempat usaha, betul? Ingin punya tempat usaha. Gimana caranya biar kita bisa mencapai tujuan kita? Oke, menabung, mengurangi pengeluaran, tadi mengurangi pendapatan, mengelola keuangan dengan baik. Mengelola keuangan dengan baik itu sudah atau tidak? Sekarang kita main game dulu ya. Coba kita ingin tahu seperti apa teman-teman punya persepsi atau pendapat dalam mengelola keuangan. Mungkin bisa di
Patri, ya, semua masuk di posisi dulu. Sudah? Baik. Nah, teman-teman, kita akan sedikit bermain ya. Untuk mengetahui kita akan bermain apakah melakukan pengelolaan keuangan itu sulit atau mudah. Bentar. Masih ada. Berapa? Aturan permainannya adalah pilihan jawabannya adalah benar atau salah. Ketika teman-teman menjawab benar menurut masing-masing ya, menurut diri masing-masing, silakan satu langkah ke kanan. Contoh kalau menjawab benar, silakan satu langkah ke kanan. Oke. Maka kalau menjawab salah, maka nanti satu langkah ke kiri. Saya ulang instruksinya. Kalau kita menjawab benar kemana? Ke kanan satu langkah. Kalau kita menjawab salah, kiri. Oke, baik. Bu, bisa menjadi dewan juri ya? Oh iya, Pak. Oke. Pernyataan pertama, saya akan bacakan. Ini tidak ada benar salah, sesuai masing-masing. Yang pertama, mengelola uang itu sangat rumit. Benar atau salah? Baik, yang di sebelah kanan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah kiri, oke. Baik. Kalau di sebelah kanan Anda menjawab benar. Kenapa? Yang kadang saya susah mengidentifikasi kebutuhannya itu tadi antara kebutuhan atau keinginan. Kadang-kadang yang saya anggap itu penting, ternyata tuh nggak penting. Jadi di situ susah untuk mengidentifikasi kebutuhannya itu. Jadi Pak Isma menganggap bahwa mengelola keuangan itu rumit. Diterangkan juga sepakat, ada yang mau nambahin? Kenapa? Kok rumit? Sepakat. Oke. Kita pengen dengar juga dari yang menjawab salah. Bu Nina, kenapa menurut Bu Nina mengelola keuangan itu tidak rumit? Tidak rumit, kenapa? Karena yang tahu kebutuhan itu kita sendiri. Terus juga kan kita bisa memilah kita maunya apa yang kita perlu, apa yang tidak perlu, itu diri kita sendiri yang tahu. Jadi itu lebih kepada pengendalian nafsu aja. Oke, terima kasih Kak Nina. Ada yang mau nambahin? Ya, silakan. Kenapa kami bilang tidak rumit? Nah, sebelum kita membuat suatu kebutuhan, sebuah usaha, kita kan punya tahapan-tahapannya. Betul. Nah, saya kira mana yang kita butuhkan, mana yang diri Nina kan gitu. Jadi kita harus bisa memilah diri Nina kita itu apa, kebutuhan kita apa. Nah, agar pengelolaan itu tidak menjadi boros kan gitu. Nah, jadi kalau kita emang udah menentukan tujuan kita ke mana, itu akan lebih mudah. Nah, jadi sering selama ini kita coba loh, karena antara uang keluarga dan dompet usaha itu kita satukan, makanya disitulah kita sering terjadi kekacauan keuangan kita. Kadang-kadang banyak lagu uang habis nggak tahu kemana, karena kita tidak pernah memilahnya nanti. Baik, terima kasih. Penasaran nggak jawabannya apa? Nah, ya. Jadi mengelola keuangan itu sebenarnya tidak rumit. Ya. Kenapa tidak rumit? Karena mengelola keuangan itu bisa kita lakukan dengan metode yang paling sederhana, ya. Tidak harus dengan yang rumit-rumit, tapi dengan yang sederhana. Dan kita akan pelajari mengelola keuangan itu di pelatihan. Oke, jadi sepakat tidak rumit. Oke, terima kasih. Kembali ke tengah. Oke. Pertanyaan nomor 2. Oke. Seseorang harus pandai matematika untuk bisa mengatur uangnya. Benar atau salah? Udah naik level ya. Oke. Semua menjawab salah. Betul? Kita pengen dengar juga nih. Kenapa menjawab salah? Siapa yang mau menjawab? Dan kami lagi rolanya dia. Kenapa menjawab salah? Kalau tidak tahu matematika itu kita kan tidak tahu jumlah duitnya. Berarti kita harus mengerti dulu, paham dulu matematika supaya tahu berapa uang yang kita punya. Oke, jadi kalau ada pernyataan seseorang
Baik, terima kasih. Ada yang mau nambahin? Ya, silakan. Itu sebenarnya tidak mesti harus dari bicara rumah tangga. Sementara mama kita zaman dulu dia pintar bangun dagang atau jualan, tidak pintar bangun kita. Yang penting di saat transaksi dia harus mencatat dan cermat. Kira-kira pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Nah di situ orang zaman dulu itu tidak mengenal yang namanya kalkulator, tidak mengenal yang namanya rumus gitu kan. Nah jadi di saat itu dia langsung mengenal ini uang masuk, ini uang keluar. Nah disitulah dia orang zaman dulu itu teliti dalam perjalanan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dah. Ya. Baik. Jadi kalau ada pernyataan seseorang harus pandai matematika untuk bisa mengatur uangnya, jawabannya adalah salah. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa untuk bisa mengelola keuangan tidak harus orang yang pandai matematika, bahkan orang yang buta huruf, ya, orang yang buta huruf yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya salah, tadi bukan salah. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi karena ada keinginan dan kemampuan mengelola keuangan, maka dia bisa juga menjalankan keuangannya dengan baik. Bahkan akademisi pun kalau dia tidak punya kemampuan mengelola keuangan, maka hasilnya juga tidak aman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, balik ke tengah lagi. Dipahami, dicerna. Nomor 3. Orang yang menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang, benar atau salah? Orang yang menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang, benar atau salah? Jadi yang menghasilkan uang dialah yang harus mengatur uang, benar atau salah? Oh benar. Benar karena Oke, saya ulang. Orang yang menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang. Benar atau salah? Tapi salah. Oke, silakan yang salah sebelah kiri, yang benar sebelah kanan. Ini kayaknya ambigu nih yang tengah ini. Oke, menurut Bu Hairani, Ibu pilih apa? Ibu lebih bisa. Baik, ada pernyataan orang yang menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang. Setuju? Benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Kita sudah beli mama itu kantoran, kita tarik di habis itu ngapain itu tarik di kita. Baik, itu dari Ibu ya. Terima kasih. Nah, mau namanya gimana? Kan kita ownernya semua bendahara, masukan kita harus semuanya kan benar. Terima kasih Kak Adri. Kita pengen dengar dari sini yang menjawab salah. Boleh. Ya, silakan. Nah, seseorang yang bisa dapat uang banyak ataupun tidak mesti harus bisa mengatur uang. Karena banyak kita lihat gitu ya, di sebuah usaha itu dia tidak masuk duit, tapi dia ambil dalam kebutuhan kan gitu. Nah, karena dia itu punya kemampuan, karena dia mau belajar, walaupun dia uang nggak ada, padahal punya uang tokenya, kayak gitu. Dia malah kan anak buahnya, tapi kan bawa dia itu, tapi dia punya kemampuan dan mau belajar itu. Ya, oke, betul sekali. Jadi yang mengatur uang tidak harus yang menghasilkan uang, tapi Jadi yang pandai mengelola uang itu bisa juga kita berbagi dengan keluarga ya, sama teman-teman mana yang mereka memang bisa bantu kita dalam mengelola. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, 2 lagi kembali ke tengah. Yang pada salah penyanyi. Oke. Jika saya melaksanakan tugas sehari-hari di rumah tangga atau mengurus keluarga, saya tidak punya hak untuk berbicara tentang pengelolaan uang. Benar atau salah? Mana ada tuh? Marah Pak Istri. Ada dengar pernyataan saya? Marah Pak Istri. Ada dengar pernyataan saya? Aku ikut kiri ikut kanan. Jiwa. Oke. Emosi ya. Saya baca sekali lagi. Masih punya pilihan. Jika saya yang melaksanakan tugas rumah tangga atau mengurus keluarga
kita juga bisa punya peran dalam mengelola Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Be. Pertanyaan terakhir, balik kemana? Orang miskin tidak bisa menabung, benar atau salah? Apa yang dia tabung? Kita ada uangnya. Oke, orang miskin tidak bisa menabung, benar atau salah? Salah. Oke, salah. Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Tidak bisa. Jawab. Salah. Jadi usahanya kan kita udah mengalami kan miskin gitu. Menabung gitu. Misalnya kayak tadi bilang nggak punya uang. Uang itu kan bisa dihasilkan dengan macam-macam gitu. Bukan hanya ini dengan jasa kita mungkin kalau kita ini jadi bisa mungkin hanya nominalnya aja lebih kecil daripada orang yang punya uang. Berarti pernyataan ini kami sepakat salah. Betul sekali. Karena dengan 1.000 pun kita bisa menabung. Satuan uang terkecil kita bisa menabung. Oke, semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selamat pada tempat. Push, oh iya, push. Jadi Belum. sekarang kita ke depannya lagi. Teman-teman, tadi tes ya. Tadi teman-teman sudah menuliskan ya berbagai tujuan ya yang ingin dicapai, baik itu tujuan pribadi, baik itu tujuan keluarga atau tujuan usaha. Ketika kita sudah punya tujuan, tentu kita punya target atau punya cara bagaimana untuk mencapainya, betul nggak? Atau tujuan ini ya akan kita pampang saja? Tujuan ini mau kita apain? Tujuan ini perlu dan harus kita capai. Untuk mencapai tujuan ini kita perlu apa? Perlu usaha, perlu cara untuk mencapainya. Cukup dengan doa, perlu apa? Ya, perencanaan, sekali perencanaan. Ada lagi? Kita perlu apa? Ini tadi kita udah, kalau mau bikin gudang dalam waktu jangka panjang, apa yang harus kita siapkan untuk mencapai biar gudang itu bisa kita buat? Kita harus punya apa? Perencanaan dan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang, oke? Posisinya itu ya. Komposisinya ya, komposisi kontribusi apa? Apa yang diperlukan? Betul. Apa-apa yang diperlukan? Misalnya mau bikin gudang, berarti kita perlu tanah, tempat, kemudian material untuk bangunan. Kemudian kita juga harus bayar tukang untuk membangun itu. Nah, untuk mewujudkan gudang itu bisa berdiri, maka kita perlu namanya uang. Betul kan? Kita perlu dana untuk bisa mewujudkan impian kita. Tadi ada yang pengen beli sepeda motor, ada yang pengen naik haji, ada yang pengen punya tempat produksi, ada yang pengen beli kamera, ya. Kemudian ada juga ingin yang menambah modal usaha, ada pengen juga penjualnya meningkat, berarti dia harus memperbanyak produksi. Nah, untuk mencapai ini kita perlu yang namanya biaya atau uang atau dana. Sekarang silakan berdiskusi berpasangan, Sinta sama Melisa, misalnya Sally sama Kak Mar, Bu Ira sama Kak Yanti, sampai di sini nanti berdua diskusikan tujuan masing-masing tadi, berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Contoh Sinta tujuan pribadi jangka pendek pengen apa tadi? Pergi ke luar negeri, keluar negerinya kemana misalnya? Ke Jepang. Nah, coba diskusikan sama temennya, Melisa. Kira-kira kalau kita ke Jepang itu
berapa ya kalau kita ikut tur wisata itu? Ada nggak? Mungkin teman Melisa pernah ada juga yang berangkat ke sana, diskusikan, mungkin temannya bisa memberikan masukan kan berapa biaya dari tujuan kita untuk mencapainya. Silahkan berdiskusi, waktunya 2 menit. Dilihat lagi tujuan tadi yang udah dibuat kira-kira berapa ya? Silahkan dibuat dulu. Iya, setiap tujuan tadi pengen beli mobil, mau beli mobil pickup misalnya untuk usaha bawa keranjang, mobil pickup mau bawa untuk bikin tas bordir, ya, atau mau beli misalnya kalau kakak tadi mau bikin gudang, itu berapa, ukurannya berapa kira-kira? 2 menit aja, ya, berdua. Ya, masing-masing tapi saling berdiskusi, tukar pikiran. Tukar pikiran, jangan tukar wajah Bu, tukar pikiran. Ya. Oke, Adrian misalnya sama Bang Mirwan sama satu lagi. Aduh, namanya mana? Oke, silakan waktunya 2 menit diskusi. Oke. Bu, bisa baca balik nggak tujuan kami tadi? Boleh, bisa dilihat lagi. Dilihat lagi tujuannya yang mana tadi, bisa ke depan, dilihat lagi. Silakan. Silakan teman-teman melihat kembali. Tadi yang udah ditempel, kalau ada yang lupa. Coba diskusikan. 2 menit waktunya. Berdasarkan pengalaman Bu. Ya boleh. Oke. Gak apa-apa, diskusi singkat aja kira-kira gitu ya. Nah, sekarang coba saya mau dengar dulu nih dari siapa dulu yang mau coba sharing biayanya kira-kira berapa untuk mencapai salah satu tujuan. Oke, Kak Atri, singkat pada jelas. Berapa kira-kira yang didiskusikan tadi sama Bu Hairani, biayanya berapa? Kalau Hairani kan alatnya, beliau alat produksi keripik, istilah ibarat kata mesin itu gedung gede 50 juta. Dihitung-hitung tadi Bu Hairani berarti 50 juta itu jangka pendek, jangka menengah atau panjang? Itu jangka menengah. Kalau Berarti 3 sampai 5 tahun ya? 50 juta berarti sebulan sekitar 100 juta. segitu Jangka menengah ya? jangka menengah. Makasih Kak Atri. Terima kasih Kak Atri. Kak Yusma, ya? Kalau Kak Yusma gimana tadi yang didiskusiin? Bisa terbagi 2. Untuk DP-nya itu dia 30 juta. Itu adalah jangka pendek. Sedangkan untuk uang pelunasannya 30 jutanya lagi itu bisa jangka panjang sambil kita menunggu antrian. Kan sekarang di antrian itu kan di atas 10 tahun ya setelah kita bayar. Jadi untuk jangka pendeknya sama ini sekitar 1 juta 1 bulan bisa. Iya. Iya. Halo Bang Mijak, gimana tadi? Udah oke. Berapa kira-kira? Mungkin saya termasuk yang beruntung. Dulu saya kan dari kecil tuh hidup sendiri. Di Losmawe itu udah untuk sekolah, untuk jajan itu dari pergi ke laut untuk sekolah. Jadi mandiri lah. Jadi setiap ini cuma berdoa, mengandalkan doa pada Allah. Nah, dan istilahnya ikhtiar ada juga kan. Nah, untuk seperti waktu menikah berdoa, tiba-tiba ada yang datang melamar saya. Bukan ini. Terus berdoa lagi ingin punya rumah, tiba-tiba ada yang kasih berdua. Mungkin itu
doa yang dikabulkan Allah untuk usaha yang pernah kita lakukan dari kecil. Saya umur 2 tahun tinggal mama, terus orang tua lagi kawin lagi, dan tinggal sama nenek di Rosmau. Jadi saya sampai bantu nenek untuk jualan dari kecil, udah diajarkan jualan. Sampai saat ini itu juga kita berdoa selalu. Ada usaha jual madu, alhamdulillah 1 sampai 2 botol ada laku tiap hari. Mungkin ini yang mana? Apa tadi kalau untuk usaha itu jangka pendek, menengah dan panjang, mungkin saya belum ini juga, mungkin ada kita berdoa lagi, mungkin bisa dikabulkan untuk umroh atau haji. Berarti ke pribadi di sini Kak ya, umroh sama haji ya? Ya, umroh sama haji. Kita aminkan ya. Amin. Terus kalau keluarga kami yang biasa ada rapat untuk keluarga itu dari keluarga istri. Kalau keluarga istri itu memang kompak ya. Setiap misalnya mau buat semacam operasi simpan pinjam, kami duduk rapat dan berapa biayanya yang didirikan keluarga. Terus kalau usaha bersama itu seperti itu juga. Apa yang bisa dikerjakan, yang nggak bisa dikerjakan ditinggalkan. Mungkin itu saja. Di sini ya, tapi udah ini ya, istilahnya tahu berapa lama tadi masuk ke jangka pendek, jangka panjang ya. Sudah. Cuman nanti kita juga meminta sama Allah. Dan semoga kita semua ya dikabulkan doa ya, dan kita serahkan pada Allah, suka Allah semua. Nah, terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman tadi kan sudah pada berdiskusi berpasangan dan juga sudah mengetahui tadi berapa biaya-biaya yang harus kita keluarkan, kita siapkan untuk mencapai tujuan itu. Namun, ternyata setelah kita membuat tujuan keuangan dari berbagai kategori untuk pribadi, keluarga, usaha, apakah jangka pendek, menengah dan panjang, ternyata kita perlu lagi menentukan langkah prioritas. Ya, betul nggak? Prioritas mana dulu yang harus kita capai terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bagikan studi kasus nomor 2. Oke. Ini saat berpasangan juga. Oke, studi kasus 2. Oke, ada yang boleh bantu baca suaranya yang ini lantang? Oke. Rencana tabungan Pak Ulu. Pak Ulu berusia 30 tahun. Ia tinggal di rumah kontrakan daerah kecamatan dekat kota bersama istrinya, Mia, dan 1 anak mereka yaitu Doni yang berusia 5 tahun. Pak Ulu merupakan karyawan operasional di perusahaan pengelolaan rumput laut, di mana perusahaan Pak Ulu merupakan perusahaan di bidang pengelolaan rumput laut menjadi chief. Sementara Mia membantu keuangan keluarganya dengan menjalankan usaha kue di depan rumahnya. Beberapa bulan lalu, mereka memperoleh sertifikasi halal dan dapat mencantumkan label halal pada sebagian produk mereka. Mereka sangat bangga. Mereka juga memiliki 2 karyawan yang membantu di usaha mereka. Suatu hari, saat pulang ke rumah, Pak Ulu dan Mia membahas tentang masa depan mereka. Mereka punya banyak keinginan, tetapi mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai semuanya. Mia ingin membeli peralatan kue tambahan untuk meningkatkan stok penjualan kuenya. Tetapi mereka juga ingin menggunakan teknologi untuk beberapa proses di toko kue mereka. Mia tahu bahwa harga peralatan kue sangat mahal dan untuk memutuskan untuk menunda keinginannya untuk saat ini. Selain itu, Mia juga ingin memiliki smartphone sehingga bisa melakukan pemasaran yang lebih luas, seperti penggunaan aplikasi dan toko online. Di samping itu, Mia ingin segera membuat dompet digital. Ia tahu bahwa hal itu diperlukan jika ingin usaha kuenya berkembang. Selain itu, Pak Ulu ingin membeli
rumah agar tidak selalu mengontrak dan di kemudian hari dapat diwariskan kepada Doni anaknya. Saat ia beranjak dewasa nanti, saat ini keluarga Pak Ulu masih tinggal di kontrakan, tetapi Pak Ulu ingin memiliki rumah sendiri. Pak Ulu dan Mia sudah menghitung biaya yang terkait dengan setiap tujuan keuangan mereka dan telah menentukan waktu kapan mereka ingin mencapai tujuan tersebut. Mereka telah menghitung besar biaya yang harus mereka tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka telah membuat rencana yang kita sebut dengan perencanaan tabungan. Rencana ini menyediakan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu ditabung oleh istri dan dirinya setiap bulan untuk mencapai tujuan mereka. Terima kasih, Kak Seri. Ya, terima kasih. Dari studi kasus nomor 2, di sini kita melihat bahwa siapa tokohnya di sini? Pak Ulu dan Mia. Apa yang terjadi dari kasus ini? Apa yang terjadi? Dari Pak Ulu dan Bu Mia. Ada kebutuhan dan ada keinginan. Silakan. Adanya kebutuhan dan keinginan dari Pak Ulu dan Ibu Mia. Adanya kebutuhan dan keinginan dari Pak Ulu dan Ibu. Apa saja yang menjadi kebutuhan kalau di situ? Yang terjadi apa? Yang terjadi di studi kasus itu apa? Akhirnya mereka membuat perencanaan keuangan, perencanaan untuk rencana tabungan. Rencana tabungan, baik, yang akan dibuat oleh Pak Ulu dan Ibu Mia. Sekarang kita akan lihat seperti apa sih rencana tabungan yang akan dibuat oleh Pak Ulu dan istrinya. Tadi kita lihat di sini bahwa Pak Ulu dan istrinya itu ada beberapa perencanaan, ya kan? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama apa? Coba kita lihat di sini. Membeli peralatan kue tambahan, betul? Di sini pengen membeli peralatan kue tambahan. Oke, kita tulis di sini ya. Di sini ada beberapa kolom rencana tabungan. Tujuan saya, kita tulis dulu, membeli peralatan kue. Nah, di sini apakah Pak Ulu dan Ibu Mia sudah menentukan kapan waktunya untuk membeli? Belum, ya. Oke, ternyata ketika kita punya tujuan, kita juga bisa di sini menentukan kapan kita bisa membeli peralatan tersebut. Kalau dari kasus ini, dia ingin membeli peralatan kuenya itu bukan yang ecek-ecek, bukan yang biasa, tapi peralatan kuenya itu yang canggih, betul nggak? Ya. Anggap misalnya harganya adalah 60 juta misalnya. 60 juta dan beliau pengen dalam jangka panjang, berarti berapa tahun? Jangka panjang tadi lebih dari 5 tahun. Maka dia pengen dalam waktu 60 bulan. Harganya berapa tadi? Sorry, tanggalnya berarti kalau 60 bulan berarti tanggal dari sekarang 5 tahun lagi berarti berapa? Hari ini tahun berapa? 26. Berarti tanggal 26 Mei 5 tahun lagi 2030. Biayanya tadi peralatannya ada 60 juta. Waktunya berapa bulan kalau 5 tahun? 60 bulan. Sumber pendapatannya? Sumber pendapatan berarti dari mana? Dari usaha, ya kan, dari saudaranya, dari usaha. Berapa yang harus ditabung setiap bulan? 60 juta dibagi 60 bulan, berarti dia harus nabung setiap bulan berapa? 60 juta dibagi 60 bulan 1 juta, betul. Berarti 1 bulan 1 juta. Untuk membeli peralatan kue dalam waktu 5 tahun ke depan, Pak Ulu dan istrinya harus menabung 1 juta sebulan. Ini contoh yang sudah dibuat sama Pak Ulu. Yang kedua, Pak Ulu pengen beli apa? Betul? Pak Ulu dari
digitalisasi, era online. Kalau kita nggak ngikutin kita ketinggalan. 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun dari sekarang 26 Mei 2026. Ya. Betul? 2026. Berarti berapa? Harga smartphone berapa tadi? 5 juta. 6 juta aja ya. Yang bagus ya. Ya, yang bagus sedikit. Berarti berapa bulan? Berapa bulan kalau soal? 12 bulan. Uangnya dari mana? Berapa sebulan? 500. Tahu nggak 500 dari mana? Ya, dari 6 juta dibagi 12 bulan. Oke, coba dilihat apalagi rencana atau tujuan Pak ini, Pak Ulu. Buat rumah, membeli rumah. Membeli rumah. Kira-kira berapa tahun? Harga rumah berapa perkiraan? Tipe 36 100 Bu. Tipe 36 100. Oke. Dapat 100 per bulan. Oke, ada 360 juta ya. Rumah berarti berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? 10 tahun. Oke, 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti 26 Mei 2035. Berarti kalau 10 tahun 120 bulan. Boleh dibagi 360 juta bagi 120 bulan? Berapa Pak? Asalnya dari mana dulu? Uangnya dari? Usaha. Usaha berarti pada bulan berapa Kak? Tadi 3 juta. Oke. 3 juta. Nah, sekarang kita total berapa yang harus ditabung sama Pak Ulu dan Bu Mia agar bisa beli kue, beli peralatan kue, agar bisa beli smartphone, agar bisa bangun rumah dalam waktu ini. Ini setahun lagi, ini 5 tahun lagi, ini 10 tahun lagi. Jumlahnya berapa? 4 juta 500. Uang 4.500.000 itu apa? Tabungan yang harus ditabung oleh Pak Ulu dan Ibu Mia untuk bisa mencapai atau membeli tujuan-tujuan tadi yang sudah ditetapkan. Nah, kadang-kala kita harus memilih prioritas, betul nggak? Ya. Banyak nih yang harus kita capai. Prioritas mana dulu kira-kira yang ingin kita capai dulu? Karena berkenaan dengan biaya, berkenaan dengan jangka waktu, betul nggak? Wah, saya kayaknya kalau beli peralatan ini terlalu lama, nanti udah ketinggalan misalnya. Atau kalau beli handphone misalnya nggak cepat, saya udah ketinggalan juga dengan media online. Sementara HP saya tidak memungkinkan sekarang untuk bisa digunakan untuk penjualan. Kira-kira mana prioritas pertama yang bisa dipenuhi? Nomor 2. Ini kemudian yang kedua, baru 1, 2, 3. Nah, inilah pentingnya kita membuat skala prioritas dalam penetapan tujuan keuangan. Ketika kita membuat perencanaan menabung, sumbernya dari usaha. Bagaimana kalau sumbernya dari pinjaman? Lebih benar lagi, betul kan? Ya, tapi bisa jadi lebih mending, tapi memungkinkan juga. Ketika dari hasil pinjaman itu kita bisa mendapatkan hasil lebih banyak dan bisa kita gunakan untuk sisihkan untuk. Nah, sekarang saya akan
ya. Nanti bisa dibuat kira-kira seperti tadi yang sudah kita contohkan, punya Ibu Pak Ulu. Pak Ulu dan Ibu. Nanti bercinta boleh Ibu ya. Ya, nanti dibuat ya. Oke, baik. Teman-teman, kira-kira Bu, saya belum ada. cukup kan ada? Kirain satu kelompok. Enggak, satu-satu. Saya pikir Bu suruh pulang ya. Sama juga. Satu-satu. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita di sesi ini? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Jauh kita. Oke, membuat prioritas dari tujuan keuangan kita. Apalagi tadi? Tujuan keuangan ada jangka apa aja tadi? Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kemudian tadi juga ada tujuan siapa tadi? Pribadi, keluarga, dan usaha. Ya. Jadi semoga selama 90 menit tadi kita sudah bisa mendapatkan pembelajaran dari sesi ini. Itu silahkan nanti bisa dibuat untuk masing-masing pribadi ya. Untuk sesi ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.